buah, swaha. Swaha ini baru memikirkan tentang sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang lebih tinggi, dan dia akan karena swaha ini space, sorga. Swaha ini sorga. Dulu sorganya jannah, sekarang udah turun lagi. Sorganya sudah swaha ini. Ini adalah hasil penelitian para resi di zaman sekarang. Swaha sekarang, sorganya di swaha. Dan di situ, dia mulai memikirkan orang lain dan dia juga akan bertindak. Dia juga akan bertindak. Tidak lagi to my convenience, tapi dia akan berusaha untuk menjaga keseimbangan. Kemudian maha, kebanyakan orang mati ketika dia masih buah. Jadi lahir, buah, mati, buah, mati, buah, antara dua alam itu. Sampai ke swaha pun dia akan lahir dan dia bisa mati, dan antara tiga alam itu saja. Kemungkinan untuk jatuh ke alam satu ada, kemungkinan tidak pernah ke swaha lagi ada. Dan kalau sudah mati dan dia berada di maha, waktu mati, bukan sudah mati. Sebelum mati dia sudah berada di maha. Maha ini adalah manas yang sudah mulai refined. Dia sudah bisa menghadapi kenyataan hidup, dia tidak akan melarikan diri, ya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup, ya. Ini adalah maha. Maha itu maha, kan? Dia berada di atas Om Bu Buah Swaha. Dia sedikit sekarang sudah mencapai tingkat maha. Tetapi setelah mencapai tingkat maha ini pun, dia tidak akan bisa bertahan. Ketika dia meninggal, dia akan kembali lahir di tingkat maha. Tapi kalau dia tidak bekerja untuk meningkatkan kesadarannya, dia bisa jatuh lagi. Dia bisa jatuh lagi. Om Bu Buah Swaha Maha Janah. Janah ini sekarang diterjemahkan oleh para resi zaman sekarang sebagai janma. Pasti lahir lagi juga. Tapi lahir dengan suatu kondisi di mana kebanyakan yang sudah janah ini lahir, dia akan punya sedikit kesempatan yang lebih banyak daripada di maha untuk melanjutkan perjalanannya. Bhagavad Gita juga mengatakan, orang-orang yang berbuat baik, dia lahir kembali di keluarga yang baik, menunjang kesadaran dia, menunjang peningkatan kesadaran dia, ya. Om Bu Buah Swaha Maha Jana Tapah. Ini yang idealnya. Tapah ini berarti no selfish reason. Apapun yang kita lakukan tanpa pamrih. Saya tidak lagi memikirkan kepentingan saya. Begitu kita tidak memikirkan kepentingan kita, seluruh keberadaan mulai memikirkan kita. Melayani orang lain tanpa pamrih, keberadaan akan mengisi kas kita supaya kita bisa melayani lebih banyak orang. Dan melayani betul-betul tanpa pamrih. Bukan juga dengan harapan, oh karena Anand Krishna mengatakan Tuhan akan mengisi kas saya, so saya melayani karena itu. Bukan juga seperti itu. Dia akan cari uang sendiri, bukan mengharapkan, oh yang beli sembako orang lain, saya antar, saya difoto, kelihatan bagus, saya sedang memberikan sembako. No, that is cerita buah itu. Jadi kalau hari Minggu atau hari Sabtu, kalian datang ke sana, terus sudah disiapkan sembakonya, kalian berikan, dikeluarin foto, itu masih buah. Apa yang menjadi kontribusi kita untuk sembako itu? Bukan cuma uang.
Nah, orang-orang yang berada di jannah ini sudah mulai memikirkan hal itu. Tetapi dia akan tetap juga masih lahir mati, punarapi jananam, punarapi maranam. Jannah, punarapi jananam, punarapi maranam. Lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Upaya kita adalah bagaimana mencapai tapaha, self-sacrifice, dan kita berusaha ketika kita meninggal kali ini, setidaknya kita berada di tapaha. Kalau kita berada di tapaha, setelah mati, kita bisa masuk ke satyam yang tertinggi. Satya, kebenaran yang mutlak, yang tertinggi. Para jiwan mukta adalah orang-orang yang selagi masih hidup, mereka sudah mencapai satyam. Jadi nggak usah tunggu mati, karena tunggu mati pada saat kita mau mati, pada saat saya mau menghembuskan napas terakhir, bisa muncul keterikatan lagi. Walaupun sudah mencapai tapa. Tapi kalau sudah satyam, baru goal. So kita semua harus berusaha. Berusaha untuk setidaknya kita berada di satyam dan kita bisa hidup selama 20 tahun, 30 tahun, mempraktekkan satyam itu. Dan Bapak mengatakan 48 years. Usia sampai 48 tahun itu cukup untuk mengurusi semua om, bu, buah, suatu, itu lagi, maha. Jannah tapa itu semuanya harus 48 tahun. Setelah 48 tahun itu, kamu sudah harus mulai berada di satyam. Dan 60 tahun dia bilang Shashti Purti. Ketika kau sudah mengakhiri, sudah hidup sampai 60 tahun, when you complete your 60th year, sejak itu seluruh hidupmu harus untuk orang lain. Tidak bisa untuk dirimu sendiri. Antara 48 sampai 60 oke. Kamu masih mengurusi diri, fine, oke. Setelah 60 nggak boleh urusin diri lagi. Seluruh sistem ini dibuat secara saintifik. Kalau kita bisa mengikuti sistem itu, nggak ada orang miskin di dunia ini. Nggak ada orang yang menimbun harta sampai triliunan, sementara ada orang yang gajinya cuma 1 juta, 1,5 juta. Penghasilannya jauh di bawah garis kemiskinan. Nggak ada. Kita memikirkan anak kita, cucu kita, memikirkan ini, memikirkan itu. Ujung-ujungnya apa? Sudah mati mereka juga uangnya habis begitu aja karena mereka berada di buah, masih hidup sebagai cacing. Belum kenal apa-apa. Nah, orang yang bisa bicara seperti ini adalah orang-orang yang sudah bisa melihat kebenaran. Dan itulah tujuan dari Samved. Jadi musik itu untuk meningkatkan pitch kesadaran kita. Dari pitch yang paling rendah ke pitch yang tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Maka musik ini penting sekali.